Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini, setelah kalian sebelumnya menyaksikan konsep ilmu ekonomi bagian satu, untuk ini kita masuk ke bagian 2. Ada hanya dua bab subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada pembagian ilmu ekonomi dan yang kedua ekonomi syariah. Oke, kita masuk yang pertama ya. Oh iya, jika kalian suka bisa klik like. Terus ingin berbagi bisa share dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita masuk pembahasan yang pertama dulu, pembagian ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu terbagi ya menurut Alfred Westoner dan Douglas C. Hages, ilmu ekonomi dibagi dalam 3 bagian penting. Apa saja? Yang pertama itu ekonomi deskriptif, itu yang pertama. Terus yang kedua ekonomi teori dan yang terakhir ekonomi terapan. Apa itu ekonomi deskriptif? Terus ekonomi teori dan ekonomi terapan. Ada yang tahu? Oke, ilmu ekonomi deskriptif ya bisa dibilang sebagai ilmu ekonomi yang berdasarkan kenyataan yang ada ya apa adanya. Contohnya seperti mempelajari kondisi perekonomian, misalnya kondisi perekonomian tahun 1998. Nah, itu ekonomi deskriptif. Jadi ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kenyataan yang ada ya, itu ekonomi deskriptif. Terus ada yang namanya ekonomi teori. Nah, ekonomi teori itu seperti apa? Itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro. Nih, kan ada mikro, ada makro. Kalian harus tahu istilah ini. Pasti udah paham belum? Belum. Oke, ekonomi mikro. Kan mikro nih secara bahasa ya, secara arti bisa kita bilang kecil atau sempit, sedangkan yang makro besar atau luas ya. Jadi untuk yang ekonomi mikro kita akan mempelajari unit-unit individu dalam kegiatan ekonomi. Ingat, unit-unit individu. Ibaratnya hutan ya, sebuah hutan. Dalam ekonomi mikro ini ibarat sebuah hutan. Nah, di hutan itu kan ada pohon-pohon. Nah, ekonomi mikro itu kita akan mempelajari pohon-pohon yang ada di hutan tersebut, bukan hutannya, tapi pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Itu ekonomi mikro, ya. Sedangkan dalam ekonomi makro dia secara keseluruhan hutan, secara keseluruhan hutan tersebut. Itu ekonomi makro. Jadi mikro tadi dalam lingkup kecil, hanya unit-unit individu dalam kegiatan ekonomi seperti individu kita konsumen maupun perusahaan, terus industri, itu dalam ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro dia lebih jauh lagi dan lebih luas lagi, seperti dalam lingkup nasional, sifatnya global dan tidak membahas kegiatan yang dilakukan unit-unit kecil tadi. Jadi sifatnya global dan nasional ya. Apa saja seperti pendapatan nasional ya, itu di ekonomi makro. Terus apa lagi? Kebijakan fiskal, kebijakan moneter, inflasi, terus pengangguran ya. Pengangguran kan masuk ke tenaga kerja, terus uang, perdagangan luar negeri, ekspor, terus perdagangan dalam negeri, impor, mata uang asing atau nilai valuta asing, neraca pembayaran, pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, masih banyak lah di ekonomi makro ini. Jadi ekonomi makro ini secara luas atau secara global. Terus yang ketiga nih ada ekonomi, kita mempelajari ekonomi terapan. Apa saja ekonomi terapan itu? Bisa dibilang ekonomi terapan ini ilmu ekonomi yang mempelajari tentang pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang ada ekonomi bisnis contohnya, terus ada ekonomi syariah, dan banyak lagi. Nah, itu terkait pembagian ilmu ekonomi. Paham ya? Tadi kan kita sudah bahas bahwa pembagian ilmu ekonomi itu ada yang salah satunya terapan ekonomi syariah ya. Nah, kita akan belajar ini lebih lanjut ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Ada yang tahu? Ekonomi syariah. Ya, kalau sebelumnya kalian telah mempelajari konsep ilmu ekonomi, kan ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari
tingkah laku bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini ditambahin kata syariah. Berarti apa? Berarti ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan syariat-syariat ataupun norma-norma Islam ya. Jadi ditambahkan kalau yang syariah berdasarkan syariat ataupun norma-norma Islam. Itu ya. Apa saja yang akan kita pelajari tentang ekonomi syariah? Nah, kita akan belajar yang pertama nilai-nilai dasar ekonomi syariah itu tersendiri. Jadi, dalam ekonomi syariah, kita mengenal namanya yang pertama kepemilikan. Jadi nilai dasar ekonomi syariah yang pertama itu kepemilikan. Dalam konsepnya kepemilikan ekonomi syariah ini berbeda sama ekonomi yang konvensional atau ekonomi yang biasa. Dalam konsep dasar kepemilikan ekonomi syariah, manusia dilahirkan untuk sebagai mengurus dan mengelola segala yang ada di bumi. Jadi di ekonomi syariah ini kita hanya sebagai mengurus dan mengelola segala yang ada di bumi ya. Kepemilikan baik alam maupun isinya, dunia bumi dan isinya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pemelihara ataupun mengurus dan mengelola sumber daya tersebut, itu konsep kepemilikan ekonomi syariah ya. Itu terus ada lagi konsep kepemilikan ekonomi syariah nih memiliki ada hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini perlu dicatat. Ya, sini tidak saya tampilkan tapi perlu kalian catat. Yang pertama, tiga hal penting konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi syariah. Yang pertama, kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber daya ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Jadi tadi udah saya bilang kepemilikannya bukanlah penguasaan mutlak, tapi kita hanya akan memanfaatkannya. Terus kedua, lamanya kepemilikan ini berapa lama dalam ekonomi syariah? Menurut ekonomi syariah, kepemilikan kita ini sepanjang kita hidup di dunia. Jika kita sudah meninggal ataupun wafat, kepemilikan itu akan diwariskan atau dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, itu tadi yang pertama. Yang pertama tadi kepemilikan bukanlah penguasaan yang mutlak, bukan kita mutlak punya kita. Yang kedua, lamanya kepemilikan berdasarkan lamanya kita hidup di dunia. Kalau sudah meninggal harus kita bagikan ke ahli waris kita. Itu konsep kepemilikan ya. Nah, terakhir ada lagi ketiga, sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum ya. Jadi untuk kepentingan orang banyak ataupun masyarakat harus milik bersama-sama. Ya, tidak boleh kita milik individu. Misal sumber air dalam kepemilikan ekonomi syariah adalah kepemilikan bersama-sama, bukan kepemilikan satu orang individu maupun satu kelompok golongan tertentu. Oke. Jadi dimanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Itu tiga konsep kepemilikan ekonomi syariah. Terus ada yang namanya kemaslahatan. Kemaslahatan ini apa artinya? Kemaslahatan adalah manfaat atau kebermanfaatan. Ya, kebermanfaatan ekonomi syariah. Jadi konsep kemaslahatan dalam ekonomi syariah adalah setiap perbuatan manusia yang baik itu jangan hanya membawa manfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain juga. Itu konsep kemaslahatan dalam ekonomi syariah. Jadi semuanya itu harus memerhatikan orang lain, jangan hanya mementingkan diri sendiri, harus juga bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama, itu kemaslahatan dalam ekonomi syariah. Terus ada lagi keadilan distribusi. Apa itu? Dalam konsep keadilan distribusi ini atau nilai dasar ekonomi syariah, bagian keadilan distribusi adalah apa? Ya, jadi ini keadilan distribusi. Jadi adanya
keadilan atau sama rata antara apa? Satu dengan yang lain, tidak ada yang menang sendiri. Itu konsep keadilan distribusi. Jadi setiap orang tuh mempunyai mendapatkan hak yang sama. Pemenuhan kebutuhannya itu terpenuhi bagi semua makhluk. Paham ya? Itu untuk nilai-nilai dasar ekonomi syariah, ada kepemilikan, kemaslahatan, dan keadilan distribusi. Oke, kita lanjut ke prinsip ekonomi syariah. Di ekonomi syariah memiliki prinsip apa? Ya, yang pertama, tidak melakukan penimbunan. Ya, jelas ini merupakan kegiatan atau perbuatan yang sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Ya, ini melakukan penimbunan. Penimbunan seperti apa? Bukan mengubur ya, bukan mengubur mayat atau gimana, tapi penimbunan di sini adalah kita membeli suatu barang, misal barang A secara banyak. Terus barang tersebut kita timbun atau kita simpan di gudang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan berharap nanti kan barang tersebut jadi langka. Tentu kalau barang langka harganya jadi naik. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk ngisi perut sendiri. Untuk keuntungan sendiri itu tidak boleh dalam ekonomi syariah. Tadi kan sudah berbicara kalau kita itu harus memperhatikan orang lain juga. Tidak boleh menang sendiri. Tuh, tidak boleh melakukan penimbunan tadi. Paham ya penimbunan tadi? Terus, nah, tidak melakukan monopoli. Nah, monopoli itu apa? Monopoli itu kita menguasai hanya kita yang menjual satu produk tertentu. Itu kita tidak boleh dalam ekonomi syariah. Tidak bolehnya seperti apa? Tidak bolehnya seperti kalau kita melakukan kesengajaan. Kalau tidak sengaja gimana? Atau alamiah? Kalau alamiah boleh ya. Monopoli yang terwujud karena alamiah itu boleh. Perlu digarisbawahi, monopoli yang secara alamiah itu boleh dalam ekonomi syariah. Sedangkan kalau yang disengaja itu tidak boleh. Yang tidak disengaja itu seperti apa? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita menimbun barang agar dapat untung sendiri, barangnya jadi langka, orang-orang jadinya belinya cuma ke kita karena cuma kita yang punya stoknya. Itu tidak boleh ya, karena kita sengaja menimbunnya. Itu sangat dilarang dalam ekonomi syariah. Kita tidak melakukan monopoli secara sengaja. Kalau secara alamiah boleh. Paham ya? Terus yang ketiga, jelas menghindari jual beli yang haram. Seperti apa? Seperti riba secara sepihak maupun dua pihak maupun tiga pihak, ya. Dilarang dalam jual beli itu mengandung unsur riba dalam ekonomi syariah. Karena Allah membenci yang namanya riba. Oke, paham sampai segini untuk prinsip ekonomi syariah. Oke, kita lanjut ya ke manfaat ekonomi syariah. Manfaat ekonomi syariah apa saja? Yang pertama, kita sebagai manusia dapat mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah atau seorang muslim yang sesungguh-sungguhnya. Itu manfaat ekonomi syariah ya. Kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari apa saja yang dilarangnya. Jadi kita menjadi seorang muslim yang kafah, yang sungguh-sungguh. Terus yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Jadi setelah kita belajar ekonomi syariah, nanti kita manfaatnya bisa menerapkan dan mengamalkannya melalui lembaga keuangan Islam. Seperti apa? Seperti kita nabung, mulai sekarang nabungnya ke bank syariah, ataupun kita ingin asuransi syariah. Jadi keuntungan di dunia diperoleh dan mendapatkan amal di bekal untuk akhirat itu. Nih yang ketiga, setiap praktik ekonomi syariah mengandung nilai itu. Jadi setiap kegiatan ekonomi yang dilandaskan oleh syariah atau norma-norma Islam itu mengandung nilai ibadah. Kan? Siapa yang nggak mau dapat pahala? Pasti semua pengen masuk surga kan? Ya, jadi
mulai sekarang lah kita mendepankan ekonomi syariah. Yang terakhir ada keempat, ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi mungkar? Apa? Ya, menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Jadi kita sudah seharusnya dengan adanya ekonomi syariah ini ikut mendukung gerakan tadi amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran dan melarang yang salah, ya, mengurangi. Paham seputar ekonomi syariah? Nanti lebih lanjut kita akan belajar ada yang namanya bank syariah dan berbagai macam itu nanti di bab-bab sesudah ini. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini cukupkan sampai ekonomi syariah ini. Semoga kalian bisa memetik hikmah maupun ilmu dari video pembelajaran ini. Ya, apapun pelajaran yang ataupun teori yang kita pelajari tentu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah, ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Sekian dari saya. Kalau suka di like, ada saran kritik, ingin berbagi bisa share, jangan lupa untuk subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.